Oke, tadi kita sudah berhasil untuk menghubungkan web map kita dengan spatial database PostGIS ya. Berikutnya kita akan mencoba membuat WebGIS kita atau web map kita ini menjadi lebih interaktif. Nah, sebetulnya saat kita mengconvert dari QGIS ke web ya, QGIS ke web, QGIS to web itu di situ sebenarnya sudah ada pilihan-pilihan untuk apa ya, map interaction-nya itu sudah ada di situ pilihan-pilihannya, seperti misalnya ini ya, kita mau menampilkan apa ketika suatu fitur ini, bunyi fitur pada layer Indo SE 2016 ini di hover oleh mouse, pop up apa yang tampil, apakah nama provinsi atau workforce atau tidak ada pop up yang tampil sama sekali, seperti itu ya. Kemudian di sini bisa kita menambahkan layer list, layer apa saja sih yang ada di web map kita itu, kita mau tampilkan atau tidak, kalaupun mau ditampilkan apakah collapse atau expanded, seperti itu ya. Kalau collapse berarti kan di hidden, nah, kalau expand berarti di jembrengin itu, ini loh ada layer ini. Kemudian kita apakah mengizinkan user untuk menggeolocate dirinya, dia sekarang posisinya ada di mana, apakah kita mau highlight ketika hover, apakah mau memunculkan pop-up atau tidak, zoomnya mau seperti apa, gitu ya. Kemudian ya kurang lebih itu apa sih map interaction yang basic ya, yang supaya user itu enak menggunakan peta yang kita sajikan seperti itu. Tapi sebetulnya bisa dari sini teman-teman untuk mengcustom map interaction dalam web mapping. Bisa juga kalau tidak pada menu post QGIS to web itu teman-teman bisa menggunakan plugin-plugin yang ada di leaflet. Jadi leaflet ini plugin-plugin ini tinggal ditambahkan saja potongan programnya di index.html web app-nya teman-teman. Tuh. Sebetulnya sama saja ini plugin-plugin yang disediakan dengan yang fitur-fitur yang tadi ini ya, yang ada di QGIS to web sebetulnya, seperti tadi mengenai pop up ya, pop up di sini juga ada apa namanya pluginnya, kemudian mengatur geolocation user tadi, atau mengatur zoom tadi, kemudian layer switching control ini, kemudian ya kurang lebih itu sama saja sih sebenarnya, bisa ditambahkan dari saat awal mengconvert, bisa ditambahkan kemudian dengan melalui plugin ini. Nah, tapi ada beberapa plugin yang tidak ada, tidak ada di saat kita mengekspor dari QGIS ke web tadi, tidak ada, tapi dia ada di ini ya, ada di apa namanya plugin leaflet ini gitu. Itu yang mau saya bahas, mungkin sekitar 1 atau 2 plugin, selebihnya ini ada banyak sekali plugin, teman-teman bisa explore sendiri plugin-plugin ini supaya lebih apa namanya interaktif lagi webnya. Sini juga bisa kalau teman-teman mau menyediakan eh, apa fitur-fitur supaya user bisa melakukan analisis, misalnya analisis spasial di webnya, ini bisa ditambahkan measurement, misalkan mau boleh membuat buffer dan segala macam di web mapnya, itu bisa ya. Nah, yang mau saya jelaskan di sini adalah pertama mengenai legend ya. Jadi kan ini web yang kita buat ini belum ada legendanya, dimana legenda itu adalah salah satu komponen yang penting di sebuah peta. Nah, yang pertama saya mau menjelaskan bagaimana menambahkan legenda di peta ini. Ini kan merah ini artinya apa sih, orange, kuning ini artinya apa, seperti itu. Jadi saya mengambil contoh potongan program yang ada di Leaflet.js ini, di websitenya Leaflet.js itu ada di situ panduan untuk membuat peta choropleth yang interaktif. Jadi di bagian bawah ini ada bagaimana mengcustom legend ya, legenda.
dengan teman-teman tinggal pakai aja sih sebenarnya. Pokoknya leaflet itu intinya tinggal pakai aja sih, library dan pluginnya semuanya itu tinggal pakai. Ini di copy ke apa namanya, ke index.html-nya. Cuma di sini ada yang mesti kita custom. Yang pertama adalah ini ya, um, uh, apa namanya, ini grades ini ya. Grades ini itu kan menunjukkan kelas-kelas pada peta choropleth-nya. Kita kan di sini ada berapa? Ada 4 kelas nih. Ada 4 kelas toh. Ada 4 kelas. Di sini saya beri warna merah untuk provinsi-provinsi yang sedikit, paling sedikit jumlah pekerjanya. Makin terang, makin bagus, artinya makin banyak jumlah pekerjanya. Ini ada 4 kelas. Nah, 4 kelasnya ini kurang lebih ini ya, sebentar ya. Yang ini tadi kita copy dulu, ini yang ini ya kita copy ke index.html. Ini sudah saya copy di sini di bawah sini. Nah ini, nah gradesnya ini kan harus di custom batas kelasnya. Batas kelasnya ini kan kurang cantik ya angkanya, susah untuk dilihat. Jadi saya bulat-bulatin aja jadi ini jadi 140.000, ini kurang lebih kira-kira 500.000 lah ya, 500.000 sampai 900.000. Yang 963.319 ini kita anggap 900.000 sampai dengan 1.500.000, kemudian 1.500.000 sampai dengan 14 juta, biar bulat angkanya, biar bulat. Itu yang pertama yang mesti di custom. Kemudian nah di sini kalau teman-teman lihat dia memanggil suatu fungsi get color ini ya, get color. Kalau teman-teman pahami ini artinya kan dia setiap kali untuk setiap batas kelas ini dia akan membuat tag HTML yang berisi warna, kemudian kelasnya from apa sampai apa gitu kan, tulisan. Nah, sekarang kita harus buat get color ini, berarti get color ini kita definisikan, warnanya. Kita kan ada 4 kelas nih, 4 kelas. Kalau dia lebih dari 150.000 berarti ini kelas teratas kan. Kelas teratas itu kalau kita kembali ke QGIS-nya, kelas teratas itu kan warnanya yang ini, yang kuning paling terang. Nah, itu untuk mendapatkan eh, apa namanya, HTML notation-nya bisa teman-teman copy dari QGIS-nya. Warnanya adalah ini. Kemudian itu kita copy ke sini ya. Sini, sini. Terus berikutnya masing-masing warna untuk masing-masing kelas teman-teman ambil dari QGIS-nya biar disamakan. Yang terakhir adalah warna merah, ini kelas yang paling terakhir. Nah, itu setelah get color ada satu lagi yang perlu teman-teman definisikan di sini. Selain grades, get color, di sini ini kan ada fungsi, ada metode di dalam leafletnya ini yang kita panggil, yang meng-create suatu div dengan kelasnya kelas info dan kelas legend. Berarti artinya kelas ini digunakan untuk apa? Untuk styling CSS-nya. Di sini sudah disediakan sih sama leafletnya, misalnya contoh ya, ini contoh. Ini terserah teman-teman sih mau di custom seperti apa, mau tampilannya. Ini legend, background legendnya mau seperti apa, di sebelah mana. Ini sama seperti CSS yang sudah kita pelajari. Kemudian info ada ini, CSS info ada di sini. Ini kedua style ini untuk info dan legend juga kita copy ke head-nya ya, head style ini. Di sini sudah saya copy dan saya custom sesuai selera saya, maka ketika di reload itu hasilnya akan seperti ini. Jadi yang tadinya tidak ada legend polos seperti ini ya. Setelah ditambahkan legend akan ada legendnya di sini di bawah sini. Nah, kemudian yang bisa kita custom adalah hover ya, hover. Di sini sebetulnya hasil generate dari QGIS to web tadi ada option untuk mengatur
ketika kita mouse over, apakah kita mau highlight, apakah kita mau memunculkan pop up. Saya memilih kedua-duanya ya, di highlight dan memunculkan pop up. Nah, di sini yang mau saya custom adalah highlightnya ini. Highlightnya ini agak 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 deso gitu ya, kuning gini kan, tuh agak nggak cantik warnanya. Jadi saya mau ganti supaya tidak warnanya kuning ngejreng seperti ini, tapi saya pengennya tetap warna petanya, cuma mungkin bordernya diganti warna dan ditebalkan seperti itu. Jadi saya custom di sini yang tadinya ini original style dari QGIS ya. Saya ganti jadi color, jadi tidak ada fill color, tidak ada fill color, cuma saya mau ini bordernya menjadi white-nya 5 dengan warna putih, opacity 1. Fill opacity fiturnya itu tidak ada pergantian warna, cuma paling agak di blur sedikit ya, makanya opacity-nya jadi 0,8. Jadi ini saya custom nih di highlight feature, di function highlight feature, maka highlight-nya akan berganti menjadi seperti ini. Ini ya. Jadinya warnanya tetap, cuma agak lebih kabur. Kemudian bordernya berganti putih dan putih dan tebal. Jadi ini udah murni CSS ya teman-teman ya, udah bukan analisis spasial di sini. Jadi ilmu pemrograman web yang teman-teman kuasai bisa diterapkan di sini. Nah, lalu selain warnanya, pop-up-nya ini kan bisa diganti juga sebenarnya. Ini kan ada ketika kita hover, pop-up-nya berisi provinsi Jawa Tengah, jumlah tenaga kerjanya sekian. Nah, itu sebetulnya bisa juga kita ganti, kita main-mainkan. Untuk pop-up kontennya bisa teman-teman ganti di sini, konten ini ya. Ini, tapi saya tidak custom di sini. Kalau teman-teman mau custom, bisa juga. Ini ada contoh dari materi tahun lalu ya. Di sini ada peta bidara Cina ini dengan geotek wilayah kos mahasiswa STIS gitu. Jadi ketika kita hover di sini seharusnya muncul gambar ya, tapi saya tidak download gambar jadi tidak muncul. Tapi yang mau saya tunjukkan adalah poinnya adalah pop up-nya ini bisa diganti, teman-teman bisa bahkan menampilkan gambar atau bisa juga bahkan menampilkan video di peta ini. Di sini ada penjelasannya, teman-teman silakan coba sendiri aja di leaflet ini ada bahkan untuk menampilkan video pun juga bisa gitu. Itu yang kedua. Kemudian terakhir yang mau saya bahas mengenai map interaction ini, tadi legendanya sudah, hover, kemudian isinya. Nah, satu lagi yang mau saya tunjukkan di sini adalah kita bisa mengcustom icon ya yang ada di peta di web map kita, itu bisa kita ganti. Misalnya ini ya, contohnya biasanya kan kita menggunakan poin gitu ya, poin lagi gitu ya. Nah, ini bisa diganti, misalnya ini contohnya kalau yang di Leaflet.js ini dia ganti dengan gambar daun seperti itu. Nah, ini caranya bagaimana mengganti seperti ini. Atau ada contoh yang lain yang pernah saya lihat itu ada di websitenya Corona DKI Jakarta, itu juga di custom. Sebentar, ini sambil kita nunggu. Ini saya jelaskan dulu ya. Jadi mengganti icon di web map kita itu bisa kita menggunakan ini ya, objek L icon ini di leaflet. Jadi tinggal dipakai saja potongan program ini, kemudian itu nanti ditambahkan ke mapnya, add to map, itu akan mengganti icon yang digunakan di web mapnya.
Tapi kalau yang peta yang kita gunakan kan ini ya, apa namanya, poligon. Jadi tidak tidak tepat saya rasa untuk mengganti icon. Di sini mungkin kalau teman-teman menggunakan poin gitu ya, poin mungkin akan lebih cantik kalau diganti ikonnya menjadi icon yang lain. Nah, ini contohnya. Eh, contohnya ya. Yang lain sambil kita tunggu. Nah, mengganti icon itu tadi selain menggunakan objek L dot icon yang ada di leaflet, sebetulnya saat teman-teman sebelum ekspor dari QGIS ke webnya, tadi bisa seharusnya di custom dulu poinnya. Saya kasih contoh ya di sini. eh, Kita gunakan layer yang poin. Kita gunakan layer yang poin di sini. Nah, ini kan tadinya poin gini ya. Nah, ini supaya tidak monoton, misalkan ini mau diganti kan waktu pertemuan awal-awal mengenai QGIS itu kan ada kita membahas mengenai simbologi ya. Nah, di situ sebenarnya bisa teman-teman ganti simbologinya ini, simbol untuk poinnya ini misalkan mau diganti menjadi apa, misalkan gambar, itu juga bisa ya. Misal saya mau menunjukkan banyaknya rumah sakit, sebaran rumah sakit di Indonesia, terus kemudian saya mau menggunakan simbol ini, emergency ini ya. Nah, itu kan bisa saya custom supaya ya warnanya pink dan ukurannya besar, misalkan 10. Nah, ini kan bisa seperti ini. Jadi ada banyak cara ya. Bisa teman-teman ganti di webnya menggunakan leaflet objek, atau bisa sebelum ekspor tadi di custom dulu seperti itu supaya tidak monoton. Nah, ini ya, kalau teman-teman lihat ini loadingnya lama banget nih. Kalau teman-teman lihat contoh yang di COVID-nya Jakarta itu webnya diganti menjadi gambar corona ya. Kalau ini nggak bisa kebuka sih, loadingnya lama. Kalau teman-teman bisa lihat sendiri itu di custom, kalau di sini dia pakai X-ray. Nah, itu mengenai map interaction, jadi bisa dikatakan hampir sudah sempurna lah ya, sudah sempurna web yang kita bangun, sudah memuat web yang kita analisis terlebih dahulu. Di sini kita udah melakukan klasifikasi dan color plate-nya ya, kita mainkan warnanya, kita kemudian sudah menghubungkan dengan database supaya datanya real time bisa diupdate. Terus yang ketiga, kita sudah mengcustom agar mapnya interaktif, itu mapnya interaktif, enak digunakan oleh user. Nah, mengenai WebGIS itu saja sih materi yang bisa saya sampaikan. Nah, saya pengen teman-teman mencoba sendiri membuat WebGIS ya. Di sini bisa teman-teman, oh ini tadi contohnya ya yang saya sebutkan tadi ya, ini yang menggunakan custom icon ini. Nah, saya pengen teman-teman coba sendiri membuat WebGIS ya. Kan waktu praktikum membuat peta tematik, yang tugas praktikum yang pertama ya, itu kan sudah saya share ke teman-teman SHP file untuk Indonesia. Itu ada yang bentuknya multi poligon seperti ini, ada juga yang poin tadi seperti ini. Nah, untuk yang multi poligon, yang poligon ini, itu kalau misalkan teman-teman coba apa namanya, kemudian ketika di render di web, di browser maksud saya, di browser itu akan terasa berat sekali karena data JSON-nya itu sangat besar ya. Nah, agar eh, tidak terlalu berat ketika render web mapnya ini di browser, itu caranya teman-teman bisa simplify ya, disimplify fitur untuk semua provinsinya, maksudnya ke 34 fiturnya itu disimplify dulu di
QGIS. Nah, tapi untuk tugas saya tidak menyarankan eh, apa namanya menggunakan yang Polygon ya, karena akan menyedot kuota kita bersama. Jadi untuk tugas terakhir ini ya, tugas praktikum yang terakhir, saya pengen teman-teman membuat web GIS, ya, membuat web GIS dengan data dari ini data SE 2016. Buatlah persebaran apa kemarin jumlah usaha perusahaan ya, jumlah usaha perusahaan, jumlah usaha perusahaan untuk seluruh Indonesia. Tapi tolong yang digunakan adalah yang poin untuk SHP filenya adalah yang poin itu ya. Jadi selain teman-teman buat web GIS-nya, buatlah webnya itu seinteraktif mungkin, di custom seinteraktif mungkin. Gunakanlah main-mainkan ya, explore menu-menu interaction yang ada di export dari QGIS to web. Bisa juga teman-teman tambahkan di pluginnya ini, bisa silakan. Itu yang pertama ya, buat webnya, buat web mapnya menggunakan data SE 2016 jumlah usaha atau perusahaan, gunakan layer yang point tuh, kemudian buat dia seinteraktif mungkin. Kemudian yang ketiga adalah hubungkan dia ke PostGIS, PostGIS tabelnya dapatnya dari mana? Tabelnya dapat dari layer ini kan, layer ini kan di join ya, waktu itu kan sudah diajarkan cara join layer ini, disimpan layer baru yang hasil joinnya itu, kemudian teman-teman import ke PG adminnya, kan sudah diajarkan semuanya itu, saya pikir gampang itu ya. Nah, nanti jadi yang dikumpulkan ke saya itu adalah ini semuanya ya, semua data, semua script hasil ininya, export webnya, web mapnya, semua script web mapnya ini di zip beserta dengan dump SQL untuk tabelnya ini, tabel poinnya itu ya. Jadi saya akan coba tes kalau misalkan saya ubah datanya di PostGIS, webnya harus berhasil berubah juga datanya seperti itu. Oke, saya pikir ini adalah materi kita yang terakhir, teman-teman, untuk GIS. Mungkin entah kapan kita ketemu lagi ya, biasanya pertemuan terakhir kita foto-foto ini ya di kelas ya. Semoga teman-teman sehat dan keluarganya juga sehat dimanapun teman-teman berada. Saya mohon maaf ya apabila ada salah-salah dan kurang selama mengajar GIS sepanjang satu semester ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di mata kuliah lain, atau teman-teman akan ada yang menjadi mahasiswa bimbingan seperti saya, kita tidak tahu ya. Terima kasih. Silakan dikerjakan tugasnya ya.